الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها الحاضرون الكرام أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang memuliakan dan dimuliakan Allah, melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia, mubarakah dan marhumah ini, izinkan Al-Faqir Khatib berpesan dan berwasiat. Terutama pesan dan wasiat ini tertuju untuk Al-Faqir Khatib pribadi sekeluarga. Dan selanjutnya pesan serta wasiat ini Khatib teruskan untuk saudara-saudaraku sekalian. Bahkan siapapun hamba-hamba Allah yang mendengarkan suara pesan serta wasiat Khatib pada Jumat kali ini, mari sama-sama kita rekonstruksi kadar rasa takut kita kepada Allah. Mari kita bangun terus, kita perkuat, kita perkokoh kadar ketakwaan kita kepadanya. Dengan bersama-sama, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk terus-menerus mematuhi, mengamalkan, menjalankan dengan ikhlas apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya. Sekaligus marilah kita berupaya sekuat tenaga untuk menghindari dari setiap larangan-larangannya. Dengan cara inilah takwa akan terus terbangun. Dengan langkah inilah keselamatan kita akan terus terjaga dan terjamin sejak kita hidup di alam dunia yang rusak ini sampai kelak kita menghadap Allah Rabbul Alamin kelak di alam akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, di satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur di hadapan para sahabatnya. Ini juga berlaku sebagai wasiat buat kita umat-umatnya, terlebih-lebih kita yang hidup di penghujung zaman yang kian rusak ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana sanad hadis ini sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, satu ketika baginda Rasul bertutur di hadapan para sahabatnya. Apa kata baginda Rasulullah? Salasatun la yukallimuhumullahu bihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan besar manusia, kelak di hari kiamat Allah tidak ajak bicara mereka, Allah tidak sucikan mereka, bahkan Allah tidak akan melihat mereka. Mereka disediakan siksa yang amat pedih. Saudara bisa bayangkan, kita hidup
tidak diurus oleh keluarga saja kita menderita, saudara. Kita hidup dicuekin sama manusia sudah luar biasa. Apatah lagi kelak di hari kiamat, kita tidak akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan kita. Siapa manusia-manusia malang yang tidak diurus nanti di hari kiamat? Mereka tidak akan disucikan. Artinya mereka tidak pernah berbaris di ashabul yamin, di baris sebelah kanan, tapi mereka akan berbaris di ashabul shimal, baris sebelah kiri. Mereka tidak akan mendapatkan naungan dari panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Siapa golongan yang malang ini? Yang pertama, syaikhu zanin, orang-orang tua yang berzina. Saudara, orang-orang tua maknanya adalah orang-orang yang sudah punya keluarga. Dia sudah bisa menikmati seks dengan cara halal, lalu dia menikmatinya dengan cara haram. Orang semacam ini orang yang betul-betul kebangetan, sehingga Allah tidak akan lihat lagi orang semacam ini. Orang tua yang berzina. Bukankah Islam sudah menyediakan fasilitas? Bukankah Islam sudah menyediakan jalan? Ketika seseorang tidak puas dengan satu istri, dia bisa berpoligami, berta'addud, asalkan dia adil. Kalau dia tidak adil, resikonya pun berat. Saudara, orang tua yang berzina. Atau makna yang kedua, orang yang memiliki anak, anaknya dibiarkan bergaul bebas, anaknya dibiarkan berzina. Ini juga termasuk orang tua yang sangat kebangetan di hadapan Allah, karena dia tidak bisa memelihara amanahnya. Hari ini saudara, para pezina di negeri ini bertepuk tangan, karena orang-orang yang tegas terhadap urusan pelacuran, orang-orang yang tegas, ulama-ulama yang tegas terhadap urusan nahi mungkar, hari ini saudara sudah mulai jarang. Sebab orang yang bersuara tegas terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, mereka harus siap berhadapan dengan resiko dengan penguasa. Hari ini orang-orang ahli maksiat luar biasa bersorak-sorai mereka, karena orang-orang yang berteriak-teriak tentang amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas hari ini bermasalah di negeri ini. Orang-orang tua pezina, atau mereka orang-orang tua yang membiarkan anaknya berzina, kalau mereka tidak taubat, mereka tidak akan diurus oleh Allah nanti hari kiamat. Yang kedua saudara, orang yang tidak akan diurus nanti hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang biasa melanggar perintah Allah. Mereka lah orang-orang yang biasa melanggar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menantang-nantang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kelak tidak akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang teristimewa yang tidak akan diurus nanti adalah wa malikun kadzab. Orang-orang yang dikarunia oleh Allah nikmat sebagai pemimpin, tapi mereka pendusta. Para pemimpin-pemimpin pendusta. Saudara, Nabi menerangkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang mereka pimpin. Saudara, pemimpin yang pembohong adalah mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati saudara, seorang pemimpin yang pembohong, yang membohongi rakyatnya, lalu dia tidak taubat sampai akhir hayatnya, maka dia tidak akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diurus oleh Allah adalah wa'ailun mutakabbir. Orang-orang yang bodoh tapi takabur dengan kebodohannya. Orang bodoh tapi sombong dengan kebodohannya. Saudara, betapa rusaknya umat Islam sekarang, dirusak di medsos oleh orang-orang yang sebenarnya bodoh luar biasa,
tapi sombong dengan kebodohannya. Banyak hari ini orang yang tidak capable bicara hadis, tidak capable bicara Quran, Ini orang-orang bodoh yang sombong dengan kebodohannya. Banyak manusia zaman sekarang yang sebenarnya tidak tahu menahu, tapi dia bicara. Maka sampai Nabi menyatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang benar. Kalau tidak sanggup berbicara benar, diam saja. Banyak sekarang orang hobinya bicara, ngomong di sana, ngomong di sini, padahal dia tidak kapasitasnya untuk ngomong. Apalagi urusan agama. Nabi menyatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas nama aku, maka persilakan ambil tempat di neraka. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi asaba wa akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsiri Al-Qur'an dengan semau otaknya sendiri, benar atau salah itu tafsir, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan ambil tempat di neraka. Inilah pentingnya berbicara agama, harus ada sanadnya. Kita mengkaji ilmu agama dengan seorang alim, harus bersanad itu orang alim. Kalau dia tidak punya sanad, maka artinya dia sedang beragama dengan sendirinya. Dia sedang beragama dengan otaknya sendiri. Agama tidak boleh ngarang, saudara. Agama wajib punya sanad. Karena agama adalah aturan Allah. Agama adalah ilmu dari Allah. Ilmu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang diucapkan Allah, difirmankan Allah, dan apa yang diterangkan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan kehati-hatian. Inilah bulan tempat kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi bulan Sya'ban, lalu kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kesimpulan sederhana dari apa yang Khatib sampaikan sebagai bahan keprihatinan kita semua. Ada orang-orang kelak yang tidak akan diurus oleh Allah, saudara. Semoga bukan kita. Yang pertama adalah orang-orang yang tua tapi masih juga berzina. Orang-orang tua, orang-orang yang sudah punya anak keturunan, tapi mereka membiarkan anak keturunannya berzina. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah para pemimpin pendusta. Pemimpin pendusta adalah mereka yang mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menolak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah pemimpin, dan beliau pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Dan setiap kita adalah pemimpin. Yang ketiga adalah orang-orang awam, orang-orang bodoh yang sombong dengan kebodohannya. Urusan negara saja, urusan kehidupan saja, kalau yang berbicara bukan orang yang profesional, itu bisa amburadul, saudara. Apalagi urusan agama. Urusan dunia yang hanya sekejap ini diurus oleh orang-orang yang tidak capable-nya mengurus, tidak profesional, hancur dunia. Apalagi urusan agama yang menyangkut dunia dan akhirat, kalau diurus oleh orang yang tidak profesional, maka hancur dunia, hancur akhirat. Semoga Allah lindungi kita semua dari orang-orang yang kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpulang kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang makin tambah usia, makin berhati-hati hidupnya, makin dekat dengannya, makin pandai untuk meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر.
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا المختار سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمة الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الحاضرون الكرام أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، ورضى الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمع المنافقين والكافرين والصهيونيين والملتحدين وزميلهم وشريكهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء الرحمن، يا دافع البلاء الرحيم. اللهم ادفعنا من البلاء والفتنة والأمراض والبلية والمصيبة ظاهرا وباطنا من شر الناس والجن والشياطين، خصوصا لحر الوباء كورونا، خصوصا لحر الوباء كورونا، خصوصا يا رب لحر الوباء كورونا. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضل يعطيكم، واشكروا على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.